Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarana bitafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabihil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha baik, yang kebaikannya tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah sang pemberi nikmat, yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah, segala puji baginya pula yang telah memilih kita untuk diberi petunjuk olehnya kepada Islam dan sunnah, kepada tauhid dan sunnah. Dan kita masih diberi olehnya umur serta kesehatan, kemauan dan kemampuan untuk berusaha menambah pengetahuan tentang agamanya. Kita berharap semoga Allah Ta'ala memberi manfaat kepada kita di dalam seluruh ilmu yang telah Dia berikan, dan menambahi terus untuk kita dengan ilmu-ilmu yang manfaat yang bisa menambah iman, ketakwaan dan amal saleh. Dan semoga sewaktu-waktu ajal tiba menjemput, kondisi kita lagi bagus-bagusnya di atas Islam, bagus secara zahir maupun batin, sesuai dengan kitabullah wa sunnah, dan telah bertobat dari segala dosa, sehingga kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanyaan kubur, man rabbuka, siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu, maka kita terus berusaha mengenal Dia, mengenal Dia sesuai yang Dia kabarkan sendiri tentang dirinya dan sesuai yang dikabarkan oleh utusannya. Karena itu kita niatkan mengkaji nama-nama Allah Ta'ala ini untuk mempersiapkan diri agar kita termasuk hamba yang diteguhkan olehnya untuk menjawab semua pertanyaan kubur, terutama pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu. Karena orang yang tidak mengenal Allah Ta'ala dengan baik dan tidak mengenal hak-haknya, tentu dikhawatirkan termasuk hamba yang tidak diteguhkan oleh Allah untuk bisa menjawab. Sementara yang diteguhkan hanyalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, karena didasari ilmu yang benar. Allah katakan yutsabbitullahu alladziina amanu bil qauli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh dalam menjawab pertanyaan di alam kubur dan di akhirat. Jamaah sekalian, dahulu sudah kita kaji banyak nama-nama Allah Ta'ala dalam Al-Asma'ul Husna, dan kita dahulu telah kaji sampai nama Allah Ta'ala Al-Hakam, dan sekarang kita kaji nama Allah Ta'ala Al-Qadiru, Al-Qadiru dan Al-Muqtadiru. Nama Allah Al-Qadir sangatlah banyak tersebut dalam kitab Allah. Banyak ayat diakhiri dengan kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sangat banyak yang menunjukkan bahwa di antara nama Allah Ta'ala adalah Al-Qadir, Al-Qadiru. Sementara nama Allah Al-Qadiru, yakni alif lam qaf alif dal ra, itu diantaranya disebutkan di dalam firman-Nya surat Al-An'am ayat 65. Allah mengatakan qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum
aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Katakan hai Muhammad bahwa Allah itu Al-Qadir, kuasa yang maha kuasa, ala ayyaba'atha alaikum, untuk mengirim kepada kalian adaban, siksaan, min fauqikum, siksaan dari arah atas kalian, au min tahti arjulikum, atau siksaan dari arah bawah kaki kalian. Siksaan bisa datang dari atas, bisa datang dari bawah tanah. Au yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, atau dia juga kuasa untuk menjadikan kalian itu bergolong-golong, kemudian masing-masing atau sebagian golongan itu menimpakan kepada sebagian golongan yang lain bahayanya, alias saling bertengkar atau saling bahkan berperang, saling membunuh satu kelompok atas kelompok yang lain. Allah kuasa menceraikan manusia. Meskipun Allah menyukai al-jamaah, persatuan, kesatuan di atas iman, di atas agamanya. Sedangkan nama Allah Al-Muqtadir ini disebutkan di dalam firman-Nya surah Al-Qamar ayat 54 sampai 55. Allah katakan innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan berada di surga-surga dan berada di sungai-sungai surga, yakni di pinggir sungai surga. Fi maq'adi sidqin, pada kedudukan kebenaran atau kejujuran, inda malikim muqtadir, di sisi sang penguasa yang maha kuasa lagi maha menguasai, atau yang maha memiliki dan yang maha menguasai. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, adapun makna Al-Qadir disebutkan oleh para ulama, artinya kamilul qudrah, yang sempurna kekuasaannya. Bi qudratihi aujadal maujudat, dengan kekuasaannya dia telah mewujudkan segala yang ada. Segala yang ada, baik yang telah ada, yang sedang ada, yang akan ada, yang keberadaannya kita ketahui dan yang keberadaannya belum kita ketahui. Bahkan makhluk-makhluk yang sangat lembut yang kita enggak melihatnya, ini semua Allah wujudkan dengan kekuasaannya. Wa bi qudratihi dabbaraha wa bi qudratihi sawwaha wa ahkamaha, dan dengan kekuasaannya Allah telah mengatur semuanya. Bahkan setiap makhluk Allah telah atur sebelum diwujudkan, sudah ditetapkan dengan penuh hikmah. Makhluk ini nanti rizkinya apa? Rizkinya sudah disiapi, diciptakan juga, diwujudkan. Dan makhluk yang hendak diberi rizki dengan rizki jenis itu sudah Allah persiapkan, mulai dari mulutnya bagaimana, apakah lembut ataukah keras. Kalau biji-bijian jelas keras. Kalau rizkinya biji-bijian, mulutnya lembut, nah ini kalau bukan manusia repot, kan itu. Pencernakannya bagaimana? Ya. Kalau pencernakannya seperti kita, terus makanannya jagung mentah, gabah utuh, ya jelas tersiksa, kan begitu. Semuanya sudah Allah persiapkan. Allah persiapkan dengan kekuasaannya.
dan dengan kesempurnaan ilmunya dan sifat hikmahnya. Sehingga wabi kudrati sawwaha wa ahkamaha, dengan kekuasaannya dia menyempurnakan semua ciptaannya, menyempurnakan dan menetapkan sesuai hikmahnya, sesuai fungsinya, sesuai tugasnya di alam raya. Kalau tugasnya bakteri pengurai adalah mengurai apa yang bisa dia urai, maka dia kerjaannya mengurai dan sebagainya. Wa bi qudrati yuhyi wa yumit, dan dengan kekuasaannya pula Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Wa yab'atsul ibad lil jaza, dengan kekuasaannya pula yang sempurna dia akan membangkitkan para hambanya dari kubur masing-masingnya untuk mendapatkan balasan. Wa yujazil muhsin bi ihsanih wal musyi' bi isaatih, dan dia akan membalasi orang yang baik dengan kebaikannya, sesuai kebaikannya, dan akan membalasi orang yang selalu berbuat buruk sesuai keburukannya. Alladzi idza arada syai'an qala lahu kun fayakun, yang saking kuasanya dia, kalau dia menghendaki sesuatu apapun untuk terjadi, cukup dia mengatakan terjadilah, maka terjadi. Terwujudlah, maka terwujud. Wa bi qudratihi yuqallibul qulub wa yasrifuha ala ma yasha' wa yurid, dan dengan kekuasaannya pula dia kuasa membolak-balikkan hati para hamba dan memalingkannya kepada apa yang dia kehendaki dan dia inginkan. Karena itu kita disyariatkan untuk selalu meminta agar hati kita ditetapkan di atas agamanya dan dipalingkan menuju ketaatan padanya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku menuju ketaatan padamu. Jamaah sekalian yang semoga selalu hormati Allah, Al-Qadir alladzi li kamali qudratihi yahdi may yasha'u wa yudhillu may yasha'. Allah sebagai yang maha kuasa, dengan kesempurnaan kekuasaannya dia bisa menunjuki siapa yang dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Yang jelas kalau dia menunjuki itu murni karena kebaikannya, dan kalau dia menyesatkan siapa yang dikehendakinya itu murni karena keadilannya. Memang hamba tersebut berhak dan layak untuk disesatkan, bahkan boleh jadi hamba yang dia sesatkan itu dia bersyukur telah disesatkan. Berapa banyak orang mengatakan alhamdulillah saya dipengaruhi oleh orang-orang berjenggot untuk katanya bertauhid, katanya mengawal sunnah, alhamdulillah saya enggak kepengaruh. Ya, berarti dia bersyukur telah disesatkan. Ya. Bahkan ada seseorang anaknya dapat petunjuk, itu mengeluh luar biasa, bersedih luar biasa. Itu ada. Jadi kalau Allah menyesatkan siapa yang dia kehendakinya, kita jangan berburuk sangka padanya bahwa Allah telah berbuat buruk. Enggak, Allah tidak pernah berbuat buruk. Perbuatan Allah itu terhadap hambanya antara keadilannya dan kemurahannya, antara kebaikannya dan keadilannya. Kalau ada orang disesatkan, diharamkan untuk mendapatkan petunjuk, itu memang karena dia berhak untuk itu. Hamba itu layak dibegitukan dan tidak layak mendapatkan petunjuk yang berharga. Karena kadang hamba itu
dengan petunjuk itu sangat jijik, bahkan sangat ketakutan dengan petunjuk, sehingga diibaratkan seperti kambing yang lari dari singa. Lari dari petunjuk itu seperti kambing lari dari singa, atau kijang lari dari singa. Farrat min qaswarah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, dan dengan kekuasaan dia menjadikan orang beriman menjadi beriman, menjadikan orang kafir menjadi kafir, orang baik dijadikan baik, orang jahat ditetapkan sebagai orang jahat, sehingga sampai mati tidak bertobat. Kuasa. Sehingga kalau Allah mengatakan innallaha la yahdil qaumadz zalimin, Allah tidak akan menunjuki kaum yang zalim. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Sementara kalau tidak ditunjuki olehnya, tidak ada yang bisa menunjukinya. Maka itu murni karena keadilannya. Dan biasanya memang hambanya itu memilih untuk menyimpang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah menyimpang selalu, maka Allah sekalian menyimpangkan hati mereka. Supaya apa? Mereka bisa menikmati kesesatannya, bisa menikmati penyimpangannya. Karena kalau zahirnya menyimpang terus, hatinya ditunjuki, hatinya tahu ini salah, tidak ikut disesatkan, tersiksa dia. Sebagaimana kita, hati kita benci kepada kesyirikan, kok zahirnya kita melakukan, tersiksa batin itu, tidak bisa menikmati. Sehingga orang musyrik disesatkan hatinya kepada kesyirikan, itu dirasa sebagai kebaikan yang disyukuri oleh mereka, padahal itu adalah keburukan bagi mereka, takdir buruk bagi mereka, dan mereka memang berhak mendapatkannya ketika memang hatinya menutup diri, terkunci mati, tidak mau membuka untuk mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Bahkan dengan hidayah Allah sangat benci dan jijik. Jamaah sekalian yang semoga selalu mati Allah, wa huwa alladhi ja'ala Ibrahim wa alahu a'immatan yad'una ilaihi wa yahduna bi amrih. Dialah Allah yang dengan kekuasaannya telah menjadikan Nabi Allah Ibrahim, padahal Nabi Ibrahim itu masa kecilnya siapa? Kedua orang tuanya adalah musyrik, ya. Kemudian dibesarkan di keluarga musyrikin, di tengah-tengah bangsa musyrikin. Toh begitu Allah kuasa memilih beliau untuk ditunjuki kepada tauhid, ya. Dan keluarga beliau dan istri dan keturunan beliau dijadikan oleh Allah sebagai a'immah, para tokoh panutan yang mengajak kepada Allah, mengajak untuk mentauhidkan Allah dan menunjuki sesuai perintah Allah. Dan Allah dengan kekuasaannya telah menjadikan Fir'aun sebagai a'immatan yad'una ilan nar, tokoh-tokoh yang mengajak kepada neraka. Dan itu semua terjadi bi ilmih wa hikmatih, sesuai pengetahuan Allah yang mendahului segala sesuatu, dan sesuai sifat hikmahnya kenapa menetapkan begitu. Di balik itu semua pasti ada hikmah. Allah benci kepada orang-orang kafir, Allah benci kepada kekafiran, tapi kalau dia mewujudkan dan tetap menciptakan mereka dan tetap menetapkan mereka dan tidak menunjuki mereka, menetapkan mereka di atas kekafiran, itu karena hikmah di balik itu semua lebih Allah sukai daripada sekedar kebencian Allah kepada orang kafir dan kekafiran mereka. Sedangkan Al-Qadir huwa minal qudrah ala syai', artinya
kekuasaan atas sesuatu atau segala sesuatu. Muqtadahu wasfullah subhanahu nafsahu bi annahu qadir ala kulli syai'. Dan konsekuensinya memang dia menetapkan dan mensifati dirinya sebagai yang kuasa atas segala sesuatu apapun, sehingga la ya'tariduhu azun wala futur. Tidak pernah terkena sifat kelemahan dan tidak pernah yakni kekuasaannya itu luntur atau surut atau berkurang. Dia selalu maha kuasa, artinya di atas puncak kekuasaan atas segala sesuatu apapun, sehingga tidak ada satupun ciptaan yang luput dari kekuasaannya walau sebentar. Ya. Karena juga didukung dengan pengetahuannya yang sempurna yang meliputi segala sesuatu. Kalau manusia kekuasaannya semu, terbatas, dan juga diliputi ketidaktahuan, sehingga ketika ada yang melarikan diri dari wilayah kekuasaannya kadang tidak tahu, ya, kabur dari wilayah kekuasaannya, akhirnya lepas dari kekuasaannya, manusia nggak tahu. Sudah kekuasaannya nisbi, hanya semu, hanya istilah saja dia berkuasa, ya, sebenarnya juga nggak berkuasa. Terus sifat-sifat pendukung kekuasaannya juga tidak ada yang sempurna. Itulah manusia. Tapi begitu kadang-kadang manusia sedikit berkuasa saja sudah sombongnya muncul, adigang adigung adigunonya muncul. Dan manusia memang zaluman jahula, banyak zalimnya dan banyak bodohnya. Kemudian al-muqtadir itu mubalaghah fil wasfi bil qudrah, yakni maksimal mentok dalam sifat kuasa. Wal aslu fil arabiyah, memang hukum asal dalam bahasa Arab itu anna ziyadatal mabna ziyadah fil makna, bahwa tambahan susunan kata, tambahan huruf pada susunan suatu kata itu menunjukkan tambahan makna. Sehingga al-muqtadir ada tambahan al, ada tambahan mim, dari qadara ada tambahan tak. Ini menunjukkan tambahan makna, menunjukkan pokoknya mentok maksimal puncaknya sifat kuasa. Jangankan untuk menghadapi seorang zalim atau seorang kafir yang zalim, bahkan Allah menghancurkan alam raya dalam sekejap dia kuasa, memusnahkan satu negeri dalam satu kejap dia kuasa. Dan itu telah dia buktikan dalam sejarah manusia. Membanjiri bumi hingga puncak-puncak gunung tenggelam, kuasa. Telah dia buktikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Memusnahkan kaum Ad dan kaum Samud, dua bangsa yang besar, sehingga seakan-akan tidak pernah ada bangsa itu. Bahkan satu negeri menjadi laut semua, Dead Sea, laut mati, Al-Bahrul Mayyit, ya, kaum Sodomi, kaumnya Lut, kuasa. Jadi kekuasaan dia itu benar-benar tidak bisa diragukan. Cuman kadang kita nggak sabar ketika melihat kezaliman terjadi terhadap kaum muslimin di suatu negeri. Kadang-kadang ada yang masih bertanya, kenapa Allah yang Maha Kuasa tidak menghancurkan orang-orang zalim itu dengan segera?
perlu diketahui bahwa dia itu Al-Muqit. Dahulu sudah kita kaji nama Allah Al-Muqitu. Sehingga kalau dia menetapkan waktu, saat yang tepat, kapan dia berbuat, kapan dia melakukan sesuatu, dan kapan tidak, kapan Yahudi akan terkalahkan, itu semua sudah dikabarkan dan pasti akan terjadi, tapi bukan sekarang saatnya, ya. Dan sebagainya. Jamaah sekalian, wa atharu qudratillah azza wa jalla la tu'atu wa la tuhsa. Pengaruhnya kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak bisa dihitung, tak terhitung, tak terhingga. Fa aina ma waqa'a an-nadharu ala syai'in min khalqillahi azza wa jalla fil afaq wa fil anfus wa fil khawariq wal mu'jizat ra'a qudratallah azza wa jalla al-bahirah amamah. Maka dimanapun pandangan kita tertuju kepada sesuatu dari ciptaan Allah, baik di penjuru langit ataupun pada diri kita masing-masing, ataupun dalam hal-hal yang luar biasa, atau hal-hal yang akal kita kadang-kadang kok bisa ya ini terjadi, semuanya akan melihat. Kalau kita ya melihat itu, kita akan melihat betapa kuasanya Allah. Kita melihat wujud kekuasaan Allah yang mengagumkan di hadapan kita. Sementara tidak mungkin ada yang bisa menghitung ciptaan Allah. Kita melihat satu makhluk seperti cacing misalnya, kalau kita perhatikan, kita melihat kekuasaan Allah di luar biasa, dan sifat hikmahnya Allah luar biasa, ya. Kenapa cacing nggak dikasih tangan? Kenapa cacing nggak dikasih tulang? Karena kalau dikasih tulang, ya, dia ketengkek, boyokan, repot. Kalau dikasih tangan, tangannya kecantol gimana? Mau maju ndak bisa, mundur apalagi. Ndak dikasih kaki, kaki bikin repot bagi dia. Nggak dikasih mata, karena kerjaannya ya masuk ke tanah. Kalau punya mata kelilipan terus, repot, susah, dia menangis terus, sering menangis, ya. Luar biasa. Dikasih lendir untuk pelicin yang biasa bisa dia keluarkan, selain juga untuk menjaga diri ketika digigit semut atau apa, dia mengeluarkan lendirnya sehingga semut itu terjerat lendirnya. Luar biasa kebaikan Allah pada makhluk yang namanya cacing saja kayak begitu, dan kuasa Allah, dan mempersiapkan bahwa cacing itu memang rezekinya di situ, di dalam tanah. Dia persiapkan penciptaannya seperti itu, ya. Belum lagi makhluk yang lain, sehingga tidak ada satupun ciptaan Allah atau makhluk Allah yang si makhluk itu menyayangkan kenapa kok dicipta dengan bentuk seperti itu. Tidak ada yang menyayangkan. Semuanya bersyukur kepada Allah telah dicipta dengan bentuk seperti itu, dan sebaik-baik bentuk ciptaan adalah manusia. Cuman kebanyakan manusia tidak bersyukur. Sekedar hidungnya kurang mancung dikit kadang sudah mengeluh, ya. Sekedar menurut dia karena sering bercermin kok kurang begini kurang begitu, karena membandingkan dengan yang lain, sudah berani naudzubillah min dzalik mengatakan Allah tidak adil, ya. Ini manusia memang banyak bodohnya dan banyak zalimnya, dan banyak kufurnya, tidak bersyukur. Padahal kalau antum atau salah seorang dari antum dibuat ganteng sempurna kayak Nabi Yusuf, mungkin tempatnya nggak di masjid begini, tempatnya di penjara,
Siapa yang mau dipenjara? Terus-terusan di penjara. Terus begitu keluar harus pakai topeng. Ya. Lupa nggak pakai topeng, masuk penjara lagi karena menyebabkan kecelakaan beruntun. Ya. Semua orang, ya, perempuan-perempuan lihat langsung ngerem mendadak. Ya. Jadi Allah Ta'ala itu maha baik, menetapkan semuanya karena kebaikannya. Apalagi kepada manusia, kebaikan Allah luar biasa. Bahkan Allah menciptakan semua apa yang di langit dan bumi untuk manusia. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang di bumi ini untuk kalian manusia. Untuk manusia. Bahkan Allah menciptakan debu. Ini untuk kepentingan manusia. Allah menciptakan, jadi kalau nggak ada hand sanitizer, debu itu cukup, insya Allah. Antivirus itu, karena dia penuh bakteri pengurai. Sel virus akan mudah terurai oleh bakteri pengurai. Belum lagi yang terhirup di saluran napas kita, dia mengurai virus-virus yang masuk ke saluran napas kita. Semuanya ada hikmahnya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah pandangan orang beriman. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan apapun ini ada yang sia-sia. Semuanya penuh manfaat. Termasuk bakteri aerob, bakteri yang ada di udara. Ini luar biasa manfaatnya, memang untuk menjaga manusia dari berbagai virus yang membahayakan. Taib. Kemudian termasuk pengaruhnya iman kepada nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Disebutkan oleh para ulama meskipun tidak membatasi. Yang pertama, sidqut tawakkul 'ala Allah azza wa jalla wa ta'alluq bihi wahdah wa thiqah fi kifayatihi fi qada'il hawaij wa tafrijil kurubat. Yakni benarnya tawakal dan jujurnya tawakal kepada Allah dan bergantungnya hati hanya kepadanya dan percaya yakin pada perlindungan Allah dan pencukupan Allah dalam memenuhi segala hajat dan dalam menghilangkan segala musibah. Kalau Allah sudah menghendaki, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Allah menghendaki wabah ini, misalnya corona, selesai malam ini seluruh dunia, Allah menghendaki itu selesai. Selesai karena Allah menciptakan semuanya. Allah kuasa mematikan semuanya. Allah kuasa mewujudkan segala apa yang Dia kehendaki, dan Allah juga kuasa menghilangkan segala apa yang Allah kehendaki. Kalau kita nggak bisa, apalagi kita nggak ngelihat virus itu, kita nggak bisa melawannya. Gimana ngelawan? Ngelihat aja nggak, dilawan. Bisanya kita adalah memohon kepada Allah, kembali kepada Allah, memperbaiki diri, apalagi wabah itu bentuk teguran dari Allah Ta'ala atas kesombongan manusia dan kedurhakaan manusia, agar kembali mendekat kepada Allah dan memohon padanya dan tahu akan kelemahan diri ini yang sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Namun banyak manusia juga tidak menyadari bahwa ini teguran darinya. Kemudian juga yakin bahwa Allah Ta'ala tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu apapun di langit, tidak pula apapun yang ada di bumi. Tidak ada yang bisa melemahkan Dia. Dia kuasa atas segala sesuatu dan kuasa mewujudkan apapun yang Dia kehendaki. Sehingga kalau Allah memberi,
tidak ada yang bisa menghalangi. Dan kalau Allah menghalangi, tidak ada yang bisa memberi. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Termasuk zikirnya Nabi kita setelah salat, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi. Dan pemilik kekayaannya tidak akan bermanfaat untuk membelanya dari siksamu. Ya. Karena itu tawakal dan bergantung hanya kepada Allah itu harus benar-benar mantap 100% dan tidak ragu, karena Allah Maha Kuasa. Dan ketika Allah menjamin siapa yang bertawakal padanya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah menjaminnya, Allah mencukupinya. Ya sudah, kalau sudah tawakal dengan maksimal dan tawakal dengan benar, maka tidak boleh ragu akan jaminan itu. Jangan sampai berprasangka kepada Allah bahwa Dia tidak kuasa untuk ini dan itu. Apalagi Allah sesuai prasangka hambanya, nanti kita berarti meragukan. Dan kalau kita meragukannya, Dia pun tidak akan menjamin kita lagi, karena tawakal kita belum benar, masih disertai keraguan. Ini sudah Isya, adzan dulu, kemudian kita lanjutkan sebentar insyaallah. Kita lanjutkan. Termasuk buahnya iman kepada nama Allah Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir adalah al-thiqah fi rahmatillahi ta'ala wa hikmatih wa lutfih, yakni percaya 100% akan kasih sayang Allah Ta'ala dan sifat hikmahnya serta kelembutannya. Dan yang demikian itu karena apabila kita melihat musibah-musibah yang menimpa pribadi-pribadi dari kita, atau menimpa secara merata, atau bahkan kita melihat tasallutul a'da 'alal muslimin, musuh, orang-orang kafir, musuh menguasai kaum muslimin, maka fa imanuna bi qudratillah azza wa jalla wa qahrihi li kulli syai' wa annahu subhanahu qadir ala ayyarfa'al masaiba yakbuda wa yaqsimal kafara thumma la narahu subhanahu yaf'alu dhalika fi waqtin minal awqat fa inna hadha yaj'aluna nuqinu bi anna lillahi ta'ala al-hikmah fi ibtila'il mu'minin wal imla' lil kafirin. Maka karena kita tetap mengimani bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kuasa, kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Ta'ala kuasa mengangkat atau menghilangkan musibah-musibah yang menimpa tersebut, dan bahkan juga kuasa untuk menghadapi sendirian orang-orang kafir. Namun kita tidak melihat sekarang misalnya Allah Ta'ala melakukan itu, atau di suatu waktu kita tidak melihat Allah melakukan menghilangkan musibah itu, maka keyakinan kita bahwa Allah itu Al-Qadir tetap menjadikan kita yakin bahwa Allah Ta'ala ketika tidak segera mengangkat musibah atas kaum muslimin itu karena ada hikmah dibalik tetapnya musibah itu atau belum diangkatnya musibah itu, sebagai bentuk ujian untuk orang-orang beriman, untuk membersihkan dosa-dosa mereka, dan untuk memberi kesempatan emas bagi orang beriman untuk mendapatkan pahala yang lebih besar dengan kesabaran mereka. Dan
dengan ibadah-ibadah mereka, karena ibadahnya semua orang yang dalam musibah nilainya jauh lebih besar ketimbang ibadah yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dalam musibah. Dan juga untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah Ta'ala dengan kesabaran mereka. Jadi musibah itu salah satu bentuk sifat kasih sayangnya Allah bahkan, dan sifat hikmahnya Dia ketika itu dikenakan kepada orang-orang beriman. Dan juga bentuk imla untuk orang-orang kafir, yakni mereka masih diberi tangguh, diberi waktu. Kalau setiap kali orang kafir melakukan kejahatan kemudian langsung dibasmi atau dihancurkan, ya mereka tidak ada waktu untuk sadar, untuk tobat, untuk memperbaiki diri untuk itu. Dan orang beriman juga tidak mendapatkan kesempatan pahala sabar, pahala syahid, pahala ini dan itu. Tapi yang jelas kita tetap yakin bahwa sebenarnya Allah Ta'ala kuasa dan sedikit pun tidak lemah untuk menghadapi mereka ataupun untuk menghilangkan segala musibah yang menimpa. Kemudian yang ketiga termasuk hikmahnya dan buahnya iman kepada nama Allah Al-Qadir dan Al-Qadir serta Al-Muqtadir adalah al-ibti'ad anid dzulmi bisyatta suwari. Kita menjauhi perbuatan mendolimi dengan segala bentuknya, khususnya mendolimi para hamba Allah, mendolimi darah mereka dalam artian membunuh mereka tanpa hak, atau mendolimi harta mereka, atau mendolimi a'rad mereka, yakni nama baik mereka, kehormatan mereka. Karena keimanan kepada kekuasaan Allah atas segala sesuatu, dan Allah itu kuasa untuk menghukum siapapun yang zalim karena dia membela orang yang didolimi. Bahkan orang yang didolimi itu diberi hak untuk berdoa, mendoakan buruk atas orang-orang yang mendolimi. Dan Allah sangat mengijabahi atau maha mengijabahi doanya orang-orang yang didolimi. Dan Dia sangat kuasa untuk mewujudkan kehendaknya terhadap orang-orang yang zalim. Keyakinan kita terhadap hal itu menjadikan kita takut untuk berbuat zalim. Ya. Karena itu alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh para ulama, idza da'atka qudratuka ila dzulmin nas fatadzakar qudratallah alaik. Kalau kamu terdorong untuk mendolimi dengan kekuasaanmu, dengan kemampuanmu, itu terdorong untuk mendolimi manusia, maka ingatlah kekuasaan Allah atas dirimu. Kalau kamu punya kuasa untuk mendolimi orang dan kamu terdorong untuk mendolimi orang, ingat Allah itu maha kuasa atas dirimu dan Dia maha adil, dan mudah bagi Allah untuk membalas kedoliman yang kau lakukan. Jamaah sekalian, termasuk buahnya iman terhadap nama Allah Al-Qadir juga al-iman bi annama auda'allahu minal qudrah wal quwwah fil insan innamah hiya minallah wa in'amih wa fadlih. Yakni keimanan bahwa kekuasaan dan kemampuan, kekuatan yang Allah letakkan pada diri manusia itu semuanya
dari Allah dan kenikmatan dari Allah dan kemurahan dari Allah, di mana Allah Ta'ala sangat kuasa mencabut kembali pemberian itu. Allah kuasa mencabut kekuasaannya orang yang punya kuasa. Allah sangat kuasa mencabut kekuatan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang kondang kuat. Ya. Taruhlah dia punya fisik yang sangat kuat, bahkan mengangkat beban mungkin 3 kuintal dia kuat. Begitu sarafnya dipecah satu begitu aja bisa stroke, terus tidak kuat apa-apa. Maunya gini ternyata nggak bisa gerak. Kuasa Allah. Mudah bagi Allah untuk melakukan itu, mencabut kekuatan yang Allah berikan pada seorang hamba, bahkan menjadikan hamba itu koma, tidak mati-mati tapi koma, tidak titik tapi koma, tidak bisa apa-apa. Itu mudah. Secara fisik ototnya masih besar tapi ternyata tidak ada kekuatannya. Mudah bagi Allah untuk itu. Karena itu ketika Allah beri kita kekuatan, kemampuan atau kekuasaan, taruhlah kebisaan, maka kita harus mawas diri bahwa itu semua nikmat darinya yang harus disyukuri dan digunakan untuk kebaikan dan tidak digunakan untuk keburukan. Dan keimanan seperti itu akan menumbuhkan pada diri seorang muslim untuk menggunakan apa yang Allah karuniakan itu dalam rangka mentaati Allah Ta'ala dan dalam kebaikan yang dia ridhoi dan dia cintai, dan tidak mengarahkannya, menggunakannya untuk kemaksiatan dan untuk berbuat kerusakan. Kemudian mungkin yang terakhir, yang kelima, buahnya iman kepada nama Allah Al-Qadir dan Al-Qadir serta Al-Muqtadir alal mu'min bi qudratillahi azza wa jalla alla yaghtarra bi qudratihi wa quwwatihi kama huwa waqi'ud duwal al-kafira allati ightarrat bi quwwatiha al-askariyah wa taqniyah wa nahwiha wa yalja'a ila Allah subhanahu wa ta'ala fima yanubu wa yatabarra'a minal khawli wal quwwah illa billahi ta'ala. Atas orang beriman, wajib atas orang beriman yang beriman kepada kekuasaan Allah agar tidak tertipu dengan kemampuan dan kekuatan diri, sebagaimana itu terjadi pada negeri-negeri kafir yang telah tertipu dengan kekuatannya, baik kekuatan militernya ataupun teknologinya. Ya, akhirnya berbangga dengan kemajuan yang dimiliki dan kekuatan negerinya yang dimiliki, dan akhirnya sok kuasa dan sok memaksakan kehendak, diktator dan sebagainya, bahkan cenderung melakukan kezaliman kepada negeri-negeri yang lemah. Itu terjadi pada orang kafir, dan orang kafir memang orang bodoh. Adapun orang beriman tidak boleh begitu. Dia harus selalu bersandar kepada Allah Ta'ala dalam segala apa yang Allah posisikan hamba itu di situ, dan kemampuan yang Allah berikan di situ juga harus dianggap ini karunia Allah yang harus disyukuri dan nanti pasti dipertanggungjawabkan dan akan ditanyakan. Karena la tus'aluna yawma idzin 'anin na'im, pasti kalian akan ditanya nanti tentang segala nikmat yang telah Allah berikan. Untuk apa? Ya. Dan juga bahkan supaya orang beriman itu yatabarra' minal haul wal quwwah illa billah, merasa kita ini tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali karena dikaruniai itu oleh Allah. Karena itu Rasulullah SAW mengajari kita
untuk mengucapkan di antara zikir-zikir kita, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang zikir ini disebut sebagai kanzun min kunuzil jannah, satu gudang dari gudang-gudang surga, gudang kekayaan surga. Sehingga kalau banyak orang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, insyaallah di surga menjadi orang yang sangat kaya raya dengan gudang-gudang hartanya. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan untuk usaha, tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali karena karunia Allah. Dan walau kita diberi kemampuan untuk memilih suatu, kita diajarkan oleh Nabi untuk istikharah, minta pilihan kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita ini harus selalu berhubungan dengan Allah Ta'ala dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Dan walau secara matematis, secara hitungan akal, nalar kita bisa, belum tentu nanti. Karena itu kita disuruh minta pilihan kepada Allah, istikharah. Ini baik enggak, akibatnya gimana, baik enggak untuk agamaku, untuk akhir urusanku, untuk kehidupanku. Karena hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi itu. Jamaah sekalian, itulah di antara buahnya iman kepada nama Allah Al-Qadir dan Al-Qadir serta Al-Muqtadir. Dan mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum diakhiri, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi orang lemah untuk beramal, kemudian berdalih mencari pembenaran dengan mengatakan, ya karena Allah sudah mentakdirkan saya seperti ini. Perlu diketahui, perkataan seperti itu kalau untuk pembenaran kesalahan diri atau pembenaran kelemahan diri dalam kebaikan, maka itu sebuah kesalahan. Secara dalil tidak dibenarkan, secara akal juga tidak bisa diterima. Kalau ada jalan kebaikan, misalnya mau ke Surabaya, ada jalan yang mulus dan mudah, dan ada jalan yang sulit, rusak dan lebih menyusahkan. Kemudian ada seorang milih jalan yang sulit, kemudian mengatakan, ya ini memang sudah takdir saya harus melewati jalan yang sulit ini. Padahal dia punya kesempatan untuk memilih jalan yang mudah. Tentu orang yang sehat akalnya akan mengatakan orang ini aneh, bahkan akan mengatakannya kurang cerdas, bahkan kurang waras, kan begitu. Wong ada jalan yang mudah, tujuannya ke sana, ke Surabaya, sama-sama ke Surabaya, kok malah milih jalan yang sulit, yang rusak, yang membuat capek. Sementara nggak ada penghalang bagi dia untuk lewat sini yang mudah itu. Itu secara akal pun begitu, tidak bisa diterima logika seperti itu. Dan secara dalil itu tidak boleh. Perkataan seperti itu menyerupai perkataan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu
yang secara dalil sudah kalah, secara akal juga sudah, ya, argumen akal juga sudah kalah, akhirnya mengatakan, ya, walau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Seandainya Allah menghendaki, tentu kami tidak musyrik dan juga nenek moyang kami tidak musyrik. Maksud mereka bahwa kami berbuat kesyirikan ini memang sudah dikehendaki oleh Allah, ini sudah ditakdirkan. Nah, itu ya, disalahkan oleh Allah Ta'ala, ya. Tidak dibenarkan perkataan seperti itu. Jadi itu perkataan yang tidak bisa dibenarkan. Pesan Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Berambisilah untuk segala yang manfaat bagimu, berarti segala kebaikan. Berambisilah untuk segala kebaikan yang itu manfaat bagimu, dan minta tolonglah selalu kepada Allah dan jangan melemah. Jangan melempem dengan alasan takdir, tidak bisa, tidak boleh. Baik, karena kita nggak tahu takdir kita, tidak diberitahu. Kecuali kalau diberitahu, beda lagi ya. Saya harus melihat toh takdir saya memang begini ya. Kita ini loh nggak dikasih tahu takdir kita. Baik, ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Jadi bagaimana kalau seorang itu jauh dari masjid, jauh dari ustadz, jauh dari sumber ilmu, sehingga akhirnya hidup dalam ketidaktahuan, ketidakmengertian, sampai akhirnya wafat, meninggal dalam kondisi tidak tahu tentang agama ini secara global pun mungkin tidak tahu. Itu di hadapan Allah bagaimana? Para ulama membahas tentang al-udhru bil jahal, yakni dimaafkan karena kebodohan, itu dengan pembahasan yang panjang lebar. Apakah semua kebodohan itu dimaafkan atau sebagian saja atau bagaimana? Perlu diketahui bahwa kalau seorang itu masih memungkinkan baginya untuk mencari tahu, mencari kebenaran, mencari ilmu, dan dia bahkan sudah pernah mendengar, ya, bahwa yang benar itu begini, kalau yang begini itu tidak benar, tapi dia hidup di lingkungan yang misalnya terus pokoknya mengikuti yakni kebiasaan dari turun temurun, dan dia pernah mendengar kalau apa yang dilakukan umumnya ini salah atau belum benar, tapi dia memungkinkan mencari tahu, tapi dia tidak mau mencari tahu. Bahkan alas masalah akhirat pada raruwe, ya, sementing nang dunya rukun.
sehingga tidak begitu peduli dengan keselamatan diri, padahal kalau dia mau walau harus agak ngoyo, harus rehla keluar daerah, itu dia bisa, tapi dia tidak melakukannya. Maka kebodohannya itu ya, untuk hal-hal pokok dalam agama itu tidak dimaafkan. Tapi kalau untuk hal-hal yang rinci, yang seandainya tidak tahu pun tidak begitu membahayakan akidahnya, ya, maka rincian-rincian itu kalau memang mungkin di daerahnya yang bisa dia jangkau atau dia mencarinya pun mungkin kesulitan untuk menemukan jawabannya, maka itu insya Allah termasuk yang dimaafkan. Tapi untuk hal pokok seperti tauhid, ya, seperti amaliyah pokok seperti sholat 5 waktu, kok tidak ngerti ya, sama sekali bacaannya pun tidak tahu, ya, bacaan pokoknya Al-Fatihah tidak tahu. Ini saya kira untuk zaman sekarang ini kalau sampai ada orang begitu karena memang nggak mau tahu atau nggak begitu menganggap penting, gitu ya. Tapi selama seorang itu masih fanatik dengan Islam, tidak mau menisbatkan diri kepada selain Islam, dan dia mencintai Islam, dan dia meyakini ya, rukun iman yang 6, walau rinciannya, penjelasannya itu belum tahu banyak tentang itu, terus dia juga sholat 5 waktu meskipun fikihnya mungkin masih belum dia pelajari dengan baik, ya. Kalau Ramadan ya masih puasa dan sebagainya, waktunya zakat dia juga sebisanya zakat. Maka ketidakmengertiannya tentang banyak hal selain itu mudah-mudahan dimaafkan. Kalau toh ada yang tidak dimaafkan, ya kewajiban keluarganya untuk memohonkan ampunan, itu ya, memintakan ampun. Wallahu a'lam. Karena itu orang-orang musyrik jahiliyah dahulu ketika melakukan kesyirikan itu enggak dimaafkan kebodohannya. Mereka jahiliyah bodoh, tapi ya enggak dimaafkan. Kenapa? Karena ini masalah pokok. Sebenarnya akal manusia itu sudah bisa berpikir seharusnya, yakni bahwa yang berhak disembah, berhak diibadahi itu hanya yang menciptakan alam raya dan yang menguasainya, yang memberi rizki. Adapun makhluk tidak pernah mencipta, bahkan dicipta, tidak pernah berkuasa atas alam raya, bahkan dia dikuasai, tidak pernah bisa memberi rizki, bahkan dia yang meminta rizki dan membutuhkan rizki, itu tidak berhak disembah, tidak berhak diibadahi. Itu harusnya akal itu sudah bisa menetapkan begitu. Meskipun ada yang berpendapat di zaman Nabi belum diangkat menjadi Nabi Rasul, itu berarti masa fatrah. Yang masa fatrah, orang hidup di masa fatrah itu kebodohannya yakni dimaafkan, tidak disiksa karena kesyirikannya, kekufurannya dan sebagainya, ya, sehingga termasuk orang tua Nabi, mbahnya Nabi, ya, paman-pamannya itu yang meninggal sebelum Nabi menjadi Rasul, itu tidak dipermasalahkan karena kebodohan. Ada yang berpendapat begitu, namun itu pendapat yang dilemahkan oleh banyak ulama. Karena di masa itu selain akal itu sebenarnya sudah bisa berpikir,
di masa itu keyakinan bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam raya itu masih diyakini oleh bangsa Arab. Kemudian yang kedua, mereka ini masih dalam bukan masa fatrah tapi masa syariatnya Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Nabi Ismail, diwariskan oleh Nabi Ismail kepada keturunan Nabi Ismail, yakni bangsa Arab. Ya, karena itu ada orang-orang yang meninggal sebelum Nabi menjadi Rasul, sebelum Nabi Muhammad bin Abdullah ini menjadi Nabi dan Rasul, itu tidak mau sujud kepada berhala, tidak mau berdoa kepada selain Allah. Ada, yakni yang masih melestarikan agama Nabiullah Ibrahim. Berpikir, ini makhluk kok, ini manusia kok dimintai, ya, ini sudah mati kok malah dimintai, begitu. Wallahu a'lam. Tayyib, kiranya ya. Tayyib. Ya. Ya. Jadi di dalam hadis disebutkan, jadi kalau pertanyaan apakah doa bisa merubah takdir, di sana ada hadis yang sahih, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada, ketentuan takdir, kecuali doa. Ya. Para ulama menjelaskan hadis ini, termasuk Syekhuna Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa perlu diketahui bahwa doa itu bagian dari amal, dan amal itu bagian dari yang sudah dicatat sebelum lahir. Kita ini sebelum lahir, ketika 4 bulan di perut ibu, usia 4 bulan dalam kandungan, itu sudah ditulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan akan jadi hamba yang bahagia atau celaka. Sudah ditulis. Tulisan itu enggak memaksa, tapi pasti cocok, karena tulisan itu, dasarnya penulisan itu adalah ilmunya Allah yang maha sempurna, yang mengetahui segala apa yang belum terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya pada diri setiap hamba, itu dia maha tahu. Hambanya ini mulai dari lahir sampai mati akan berbuat apa saja, memilih apa saja, beramal apa saja, berdoa apa saja, usahanya bagaimana saja, Allah sudah tahu sebelum hamba ini dicipta. Bahkan ilmu Allah itu tidak pernah didahului ketidaktahuan. Pengetahuan Allah itu tidak pernah diawali ketidaktahuan kemudian baru tahu, tidak pernah. Pengetahuan Allah sudah sempurna sejak azali, sehingga ilmu Allah tidak pernah bertambah, karena sudah sempurna, maha sempurna. Ya. Dan doa itu diperintahkan, dan doa itu dijamin diijabahi ketika tidak ada penghalang-penghalang ijabah. Ketika syarat-syarat diijabahnya terpenuhi dan tidak ada penghalang ijabah, pasti diijabahi. Dan doa termasuk amal, dan amal termasuk yang sudah ditulis juga, karena Allah tahu hamba ini mau beramal. Sehingga dari situ doa menolak takdir, doa bisa merubah takdir, itu secara zahirnya. Sebenarnya doa itu juga bagian dari takdir. Seperti hamba sakit,
ke dokter berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh, berobat bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, kemudian dia rajin berdoa, memohon, berdoa, dan berusaha memenuhi syarat-syarat diijabahnya doa, dan memilih waktu-waktu mustajab dan sebagainya. Akhirnya Allah memberi kesembuhan. Ya. Allah memberi kesembuhan. Maka secara dohir seakan-akan takdirnya orang ini sakit, bahkan divonis tidak bisa sembuh, ternyata sembuh. Seakan-akan takdirnya berubah, jadi sakit menjadi sehat. Yang merubah apa? Doanya. Padahal dalam takdirnya sudah tertulis, hamba ini ya diuji dengan sakit ini, bertahun-tahun berobat ke sana kemari, kemana, ke dokter siapa saja, tertulis semuanya, ya kan? Obatnya apa saja sudah tertulis dalam takdir. Tapi tidak kuberi kesembuhan, kemudian dia berdoa kepadaku, ya, sekian lama, kemudian kuijabai, kemudian sehat. Itu semuanya sudah ada dalam catatan. Itu ya. Jadi Nabi mengatakan itu dalam rangka supaya kita tidak pasrah kepada takdir, karena kita nggak tahu takdir kita, tapi supaya kita banyak berdoa untuk minta yang terbaik. Baik, kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.